Prabowo Subianto lahir di tengah keluarga yang tidak biasa. Ia bukan hanya anak dari seorang ekonom besar, Sumitro Joyo Hadikusumo, tetapi juga keturunan dari garis panjang pejuang dan bangsawan yang telah menorehkan namanya dalam sejarah Nusantara. Sejak kecil, ia telah mendengar cerita tentang kejayaan leluhurnya, tentang para pemimpin yang tak gentar menghadapi tantangan zaman, tentang penguasa yang menjunjung tinggi kehormatan, dan tentang perjanjian tak tertulis yang telah lama dijaga oleh para penguasa tanah Jawa. Salah satu cerita yang paling sering ia dengar adalah tentang hubungan antara Raja-Raja Mataram dan Laut Selatan. Bukan sebagai mitos kosong, tetapi sebagai bagian dari filosofi kepemimpinan yang diwariskan turun-temurun. Nyi Roro Kidul, yang sering disebut sebagai penguasa Laut Selatan, bukanlah sekadar legenda, melainkan simbol dari kekuatan, keseimbangan, dan pengorbanan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Kepemimpinan adalah amanah yang lebih besar daripada tahta, ujar kakeknya suatu ketika, saat Prabowo masih belia. Seorang pemimpin harus siap diterjang ombak, sebagaimana karang di pantai selatan yang tak pernah hancur meski dihantam gelombang setiap hari. Kata-kata itu melekat dalam benaknya. Meski ia tumbuh besar dalam lingkungan yang modern, pendidikan yang ia jalani tidak pernah melepaskan dirinya dari akar tradisi. Prabowo diajarkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang harus memahami masa lalu. Ia harus mengerti dari mana ia berasal agar tidak kehilangan arah di masa depan. Ketika akhirnya ia memilih jalan sebagai prajurit, ia tidak hanya ingin menjadi seorang tentara biasa. Ada panggilan yang lebih dalam dirinya, sebuah keyakinan bahwa dirinya telah dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar medan perang. Pertemuan dengan Laut Selatan. Seiring bertambahnya usia, Prabowo mulai sering melakukan perjalanan ke berbagai penjuru Nusantara. Ia bertugas di medan tempur, bertemu dengan rakyat kecil, dan menyaksikan sendiri bagaimana nasib bangsa ini ditentukan oleh keputusan para pemimpinnya. Namun, di antara semua tempat yang ia kunjungi, ada satu tempat yang selalu membangkitkan perasaan berbeda dalam hatinya: pesisir selatan Jawa. Pantai selatan bukan hanya sekadar hamparan pasir dan ombak yang tak pernah diam. Ia seolah memiliki jiwa sendiri, sebuah energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Setiap kali Prabowo berdiri di tepian pantai, menatap laut luas yang bergelora, ia merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Pernah, dalam sebuah perjalanan ke Parangtritis, ia memutuskan untuk berjalan sendiri di tepi pantai saat senja mulai turun. Angin laut berembus kencang, membawa suara deburan ombak yang seolah berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia mendengarkan. Seorang nelayan tua yang duduk di tepi pantai memperhatikannya. Dengan mata yang telah menyaksikan banyak hal, lelaki itu akhirnya berkata, "Nak, kau bukan orang biasa yang datang ke sini hanya untuk melihat ombak. Kau datang karena sesuatu dalam hatimu membawamu ke sini." Prabowo menoleh, menatap nelayan itu dengan penuh tanda tanya. "Apa maksudnya, Pak?" Lelaki itu tersenyum samar. "Kau sudah tahu jawabannya, hanya saja belum mau mengakuinya. Setiap pemimpin yang lahir di tanah ini, suatu saat akan kembali ke Laut Selatan. Bukan untuk mencari sesuatu, tetapi untuk mendengar apa yang selama ini telah dipanggilkan oleh ombak." Kata-kata itu membuat Prabowo terdiam lama. Benarkah ada sesuatu yang telah memanggilnya selama ini? Benarkah ia tidak hanya sekadar seorang prajurit yang ditakdirkan untuk berperang, tetapi seseorang yang memiliki tugas lebih besar untuk bangsa ini? Sebuah amanah yang tak bisa ditolak. Selama bertahun-tahun, Prabowo menghadapi berbagai ujian yang semakin mengasah jiwanya. Karir militernya membawanya ke berbagai medan konflik, mengajarkannya arti ketahanan dan pengorbanan. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin ia menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kemenangan di medan perang. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus dijaga, sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulunya. Seiring waktu, ia mulai memahami bahwa kepemimpinan sejati bukanlah sekadar soal politik atau strategi militer. Kepemimpinan adalah keseimbangan. Seorang pemimpin harus bisa berdiri tegak di antara kepentingan yang bertentangan, seperti pantai yang selalu ada di antara daratan dan lautan. Ia harus bisa membaca tanda-tanda zaman, seperti nelayan yang mengetahui kapan harus berlayar dan kapan harus berlindung dari badai. Prabowo tahu bahwa jalan yang ia tempuh tidak akan mudah. Ia telah melihat sendiri bagaimana kekuasaan bisa mengubah seseorang, bagaimana ambisi bisa merusak kehormatan,
dan bagaimana seorang pemimpin bisa kehilangan arah jika tidak memahami akar sejarahnya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh mundur. Seperti ombak yang tidak pernah berhenti menghantam pantai, ujian akan terus datang. Namun, sebagaimana karang yang tetap berdiri kokoh, ia pun harus tetap teguh menjalankan amanah yang telah diberikan padanya. Kesimpulan bab 1. Dalam perjalanan hidupnya, Prabowo Subianto mulai menyadari bahwa ikatan batinnya dengan tanah Jawa bukan sekadar soal darah dan keturunan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menghubungkannya dengan sejarah panjang bangsa ini, sesuatu yang telah dipertahankan oleh para pemimpin sebelumnya. Laut Selatan bukan hanya sekadar lautan. Ia adalah simbol dari kekuatan, keseimbangan, dan keteguhan hati. Dan suatu saat nanti, Prabowo akan memahami dengan lebih jelas apa yang sebenarnya telah dipersiapkan untuknya. Sejak perjalanannya ke pesisir selatan, Prabowo merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ombak yang dulu hanya ia lihat sebagai bagian dari keindahan alam, kini terasa seperti pesan yang sedang berusaha ia pahami. Ia mulai mengerti mengapa banyak pemimpin terdahulu selalu mencari ketenangan di tepian pantai selatan. Di antara riak air dan hempasan angin, Laut Selatan seolah berbicara. Ia bukan hanya hamparan air yang luas, tetapi cermin dari sejarah panjang bangsa ini, penuh dengan gejolak, penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga menyimpan keteguhan dan harapan. Dalam perjalanannya ke berbagai daerah, Prabowo seringkali merenungkan kembali pertemuannya dengan nelayan tua di Parangtritis. Kata-katanya terus terngiang dalam pikirannya. Setiap pemimpin yang lahir di tanah ini, suatu saat akan kembali ke Laut Selatan. Bukan untuk mencari sesuatu, tetapi untuk mendengar apa yang selama ini telah dipanggilkan oleh ombak. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh lelaki itu? Apakah ini sekadar omong kosong? Ataukah ada makna lebih dalam yang harus ia gali sendiri? Ia tahu bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang berjalan tanpa pola. Apa yang terjadi di masa lalu seringkali menjadi cermin bagi masa depan. Para pemimpin besar Nusantara selalu menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana menjaga keseimbangan di tengah badai. Laut Selatan, dalam hal ini, bukan hanya simbol geografis. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi tantangan, bukan dari keinginan untuk menghindarinya. Prabowo berdiri di tepi pantai, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Saat itulah, ia memahami satu hal. Panggilan yang ia rasakan bukan berasal dari luar dirinya. Ia datang dari dalam, dari keyakinannya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan diuji apakah ia benar-benar layak menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Warisan kepemimpinan dan amanah yang ditinggalkan. Prabowo bukanlah orang pertama yang merasakan panggilan dari Laut Selatan. Sejarah mencatat bahwa para pemimpin besar Nusantara seringkali menjadikan pesisir selatan sebagai tempat untuk merenung dan mengambil keputusan besar. Diponegoro, pahlawan besar yang menentang penjajahan, pernah bermeditasi di tepi pantai sebelum akhirnya memimpin perlawanan. Sultan Agung dari Mataram, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin paling visioner dalam sejarah Jawa, memiliki hubungan spiritual dengan Laut Selatan yang membentuk strategi kepemimpinannya. Bukan berarti mereka percaya pada mistisisme semata, tetapi mereka memahami bahwa kepemimpinan sejati membutuhkan lebih dari sekadar strategi dan kekuatan. Ia membutuhkan kebijaksanaan, intuisi, dan keberanian untuk melihat jauh ke depan. Prabowo mulai menyadari bahwa sejarah telah menempatkannya di jalur yang sama. Ia bukan hanya seorang prajurit, bukan hanya seorang politisi. Ia adalah bagian dari rantai panjang kepemimpinan yang telah dibentuk oleh sejarah. Setiap pemimpin yang sejati harus melalui ujian, dan ujian itu tidak selalu datang dalam bentuk pertempuran. Kadang, ia datang dalam bentuk keputusan yang harus diambil, jalan yang harus dipilih, dan pengorbanan yang harus diterima. Ketika ia melihat ombak yang terus bergerak tanpa henti, Prabowo melihat cerminan dari perjalanan hidupnya sendiri. Setiap kali ia jatuh, ia harus bangkit kembali. Setiap kali ia menghadapi rintangan, ia harus belajar bagaimana melewatinya. Dan di atas segalanya, ia harus tetap setia pada amanah yang telah diberikan kepadanya. Percakapan dengan seorang pemuka adat. Suatu hari, dalam sebuah perjalanan ke daerah pesisir selatan, Prabowo bertemu dengan seorang pemuka adat yang telah lama menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah di daerah itu. Mereka berbincang di sebuah pendopo sederhana yang menghadap ke laut. Angin sore bertiup lembut,
membawa aroma garam dan suara ombak yang tak henti-hentinya memecah pantai. "Kau tahu, Nak," kata pemuka adat itu, "para pemimpin yang sejati bukanlah mereka yang hanya mengejar kekuasaan. Mereka adalah mereka yang memahami bahwa kepemimpinan adalah bentuk pengorbanan." Prabowo mendengarkan dengan seksama. "Kau bisa memilih untuk berjalan sendiri, atau kau bisa memilih untuk mengikuti jejak mereka yang telah datang sebelum kamu," lanjutnya. "Tapi ingat, jalan seorang pemimpin tidak pernah mudah. Ia penuh dengan godaan, penuh dengan rintangan, dan penuh dengan cobaan yang akan menguji hatimu." Prabowo mengangguk pelan. "Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin ketika ia dihadapkan pada cobaan?" tanyanya. Pemuka adat itu tersenyum, menatap laut yang bergelombang. "Belajarlah dari laut," katanya. "Laut tidak pernah menolak ombak. Ia menerimanya, mengolahnya, dan tetap berdiri kokoh. Seorang pemimpin harus begitu. Ia tidak bisa lari dari tantangan. Ia harus menghadapinya, memahaminya, dan menggunakannya untuk menjadi lebih kuat." Prabowo merenungkan kata-kata itu dalam diam. Ia tahu bahwa perjalanan yang ia tempuh belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Setelah percakapan itu, Prabowo merasa seolah ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa sendiri dalam pencariannya. Ia menyadari bahwa perjalanan yang ia tempuh adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah takdir yang telah digariskan oleh sejarah dan diwariskan oleh para pemimpin terdahulu. Laut Selatan telah memberinya jawaban, bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk kesadaran yang mendalam. Ia harus siap menghadapi badai. Ia harus siap menghadapi tantangan. Dan yang terpenting, ia harus tetap teguh pada prinsipnya, sebagaimana laut tetap setia pada ombaknya. Ketika ia meninggalkan pesisir selatan pada hari itu, Prabowo tahu bahwa ia akan kembali lagi suatu hari nanti. Bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk mengingatkan dirinya bahwa seorang pemimpin sejati tidak pernah lari dari takdirnya. Dan takdirnya kini semakin jelas. Setelah perjalanan panjangnya ke pesisir selatan, Prabowo mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada ketenangan yang ia dapatkan, tetapi di saat yang sama, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Laut Selatan telah memberinya jawaban dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dipahami dengan hati, bukan dengan pikiran. Ia mulai mengerti bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga harus memiliki keteguhan batin yang tak tergoyahkan. Namun, memahami sesuatu tidak selalu berarti mudah untuk menerimanya. Suatu malam, dalam kesunyian yang hanya ditemani oleh suara angin yang berbisik melalui jendela kamarnya, Prabowo duduk termenung. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya, dari masa kecilnya yang penuh dengan disiplin dan ajaran nilai-nilai kejuangan, hingga perjalanan panjangnya sebagai seorang prajurit yang mengabdikan dirinya bagi bangsa. Ia telah melihat berbagai bentuk pengorbanan. Ia telah menyaksikan sahabatnya gugur di medan perang. Ia telah melihat bagaimana kepentingan pribadi seringkali mengalahkan kepentingan rakyat. Ia telah merasakan bagaimana kepercayaan bisa berubah menjadi pengkhianatan dalam sekejap mata. Dan kini, setelah semua itu, ia merasa ada ujian yang lebih besar yang sedang menantinya. Kesunyian berbicara kepadanya malam itu, bukan dalam bentuk suara, tetapi dalam bentuk perasaan yang merayapi hatinya. "Apakah kau siap?" Itulah pertanyaan yang terus berulang di dalam batinnya. Bukan pertanyaan yang datang dari luar, tetapi pertanyaan yang berasal dari dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar siap menerima amanah yang telah diwariskan kepadanya? Simbol dalam mimpi. Malam itu, dalam tidurnya, Prabowo mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Ia berdiri di tepi pantai selatan, sendirian. Langit kelam, dan angin bertiup kencang. Ombak bergulung tinggi, seolah ingin menelan daratan. Di kejauhan, ia melihat sesosok bayangan berdiri di atas air. Sosok itu tidak bergerak, tetapi keberadaannya begitu kuat hingga membuat dada Prabowo bergetar. Ia ingin melangkah mendekat, tetapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, suara bergema di seluruh penjuru pantai. Suara yang tidak berasal dari satu arah, tetapi seakan muncul dari seluruh alam. Waktu akan tiba. Jangan ragu. Jangan mundur. Prabowo terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi dahinya.
Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Ia menatap keluar jendela. Malam masih gelap, tetapi di kejauhan, ia bisa mendengar suara angin yang berhembus lembut. Seakan mengingatkannya bahwa perjalanan ini belum selesai. Hari demi hari berlalu, dan Prabowo semakin menyadari bahwa menjadi pemimpin bukanlah tentang memiliki kekuasaan. Menjadi pemimpin berarti harus siap kehilangan. Ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Kepercayaan, sahabat, bahkan kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa membuat hidupnya lebih mudah. Tetapi ia tidak menyesali apapun. Karena ia tahu, segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari ujian yang harus ia lalui. Suatu sore, saat duduk bersama seorang sahabat lama, mereka berbicara tentang perjalanan hidup yang telah mereka tempuh. "Kau tahu," ujar sahabatnya, "kadang aku berpikir, apakah semua ini sepadan? Segala perjuangan, segala pengorbanan. Apakah pada akhirnya akan ada hasil yang sepadan?" Prabowo menatap sahabatnya itu dalam-dalam. "Kita tidak berjuang untuk hasil," jawabnya. "Kita berjuang karena itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Karena itu adalah tanggung jawab kita." Sahabatnya terdiam. Prabowo melanjutkan, "Lihat laut. Ia tidak pernah berhenti bergerak. Ia tidak pernah bertanya apakah ombaknya akan mencapai pantai atau tidak. Ia hanya terus berproses, terus menjalankan takdirnya." Sahabatnya tersenyum tipis. "Kau memang selalu memiliki cara unik dalam melihat sesuatu," katanya. Prabowo hanya tersenyum. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini memang bukan tentang hasil. Ini adalah tentang menjalankan amanah, tanpa harus mempertanyakan kemana jalan itu akan membawanya. Beberapa bulan setelah perjalanannya yang pertama, Prabowo kembali ke pesisir selatan. Ia tidak tahu apa yang membawanya ke sana. Ia hanya merasa bahwa ia harus kembali. Ia berjalan di sepanjang pantai, membiarkan pasir menyentuh kakinya, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Di kejauhan, ia melihat seorang nelayan yang tengah berdiri di tepi air. Saat ia mendekat, nelayan itu menoleh dan tersenyum. "Kau kembali," katanya. Prabowo mengangguk. "Aku masih mencari jawaban," katanya jujur. Nelayan itu tertawa pelan. "Jawaban itu tidak ada di luar sana," ujarnya sambil menunjuk ke laut. "Jawaban itu ada di dalam hatimu sendiri." Prabowo terdiam. Nelayan itu menatapnya dengan penuh arti. "Jangan takut pada gelombang, nak. Gelombang itu bukan untuk ditaklukkan. Ia ada untuk mengajarkanmu bagaimana bertahan." Dan saat itulah, Prabowo mengerti. Bukan tentang menaklukkan badai, tetapi tentang bagaimana tetap berdiri, meski badai itu datang. Prabowo berdiri di tepi pantai, membiarkan angin laut membawa pikirannya mengembara jauh ke masa lalu. Langit sore perlahan berubah warna, dari biru cerah menjadi jingga keemasan, seolah menyaksikan perjalanan batin yang sedang ia tempuh. Ombak terus menggulung, datang dan pergi tanpa henti. Ia kembali ke tempat ini bukan tanpa alasan. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke sini, sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus ia pahami sebelum ia bisa benar-benar melangkah ke depan. Di kejauhan, ia melihat sosok nelayan tua yang pernah ia temui sebelumnya. Lelaki itu masih berdiri di tempat yang sama, seperti tak tergeser waktu. Prabowo melangkah mendekat. Kali ini, ia tidak ragu. Nelayan itu tersenyum tipis begitu melihatnya. "Kau kembali," katanya. "Aku kembali," jawab Prabowo, suaranya dalam namun penuh makna. Nelayan itu mengangguk pelan, matanya menatap ke laut, seakan berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Apakah kau sudah menemukan jawaban yang kau cari?" tanyanya. Prabowo terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Semakin aku mencari, semakin aku merasa bahwa jawaban itu tidak pernah ada," katanya. "Atau mungkin, aku yang belum siap untuk menemukannya." Nelayan itu tersenyum samar. "Jawaban bukan untuk ditemukan," ujarnya. "Jawaban adalah sesuatu yang akan datang kepadamu saat waktunya tiba." Ia menatap Prabowo dalam-dalam. "Kau telah melewati banyak hal dalam hidupmu. Kau telah berjuang, jatuh, bangkit kembali. Tapi kau masih meragukan takdir yang telah diberikan kepadamu." Prabowo menatap lurus ke depan, matanya menerawang jauh ke cakrawala. "Takdir," gumamnya.
Apa benar kita memiliki takdir yang telah ditentukan? Nelayan itu terkekeh pelan. Kau bertanya pada laut, tetapi laut tidak pernah bertanya kembali padamu. Laut hanya menjalankan perannya. Ia datang dan pergi, ia pasang dan surut. Ia tidak mempertanyakan takdirnya, ia menerimanya. Prabowo terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia dengar sebelumnya, sesuatu yang dulu ia abaikan. Lalu, apa takdirku? Tanyanya akhirnya. Nelayan itu menatapnya dengan sorot mata penuh makna. Itu bukan aku yang menentukan, katanya. Tetapi, jika kau ingin tahu, maka lihatlah ke dalam hatimu sendiri. Karena di sanalah jawaban yang sesungguhnya. Malam itu, Prabowo tidak bisa tidur. Ia berjalan sendirian di tepi pantai, membiarkan pasir dingin menyentuh kakinya. Ombak terus datang, menciptakan ritme yang terasa seperti nyanyian yang sudah ada sejak awal dunia ini terbentuk. Di kejauhan, bintang-bintang bertaburan di langit, seakan menjadi saksi bisu perjalanan yang sedang ia tempuh. Ia merasa kecil di hadapan luasnya alam semesta. Tetapi di saat yang sama, ia juga merasa bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan saat itulah, ia mendengar sesuatu. Bukan suara manusia. Bukan suara angin. Tetapi suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Takdir seorang pemimpin bukanlah untuk dirinya sendiri. Takdir seorang pemimpin adalah untuk bangsanya. Prabowo menutup matanya. Kini, ia mengerti. Bukan tentang mencari jawaban. Tetapi tentang menerima bahwa jawaban itu telah ada selama ini, ia hanya perlu mendengarkannya. Laut Selatan selalu memiliki caranya sendiri dalam mengundang siapa yang ditakdirkan untuk kembali. Bukan sekadar ombak yang berdebur atau angin yang berdesir, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Prabowo duduk di atas sebuah batu karang besar, memandang ombak yang tiada henti menerjang. Perjalanannya ke tempat ini bukan sekadar keinginan pribadi. Ia merasa ada sesuatu yang mengarahkannya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan manusiawi. Nelayan tua yang pernah ditemuinya beberapa bulan lalu telah pergi. Tak ada lagi sosok bijak yang dulu memberinya petuah tentang laut dan kepemimpinan. Yang tersisa hanyalah kenangan akan kata-kata yang terus menggema di dalam pikirannya. Jangan takut pada gelombang. Gelombang ada bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk mengajarkanmu bagaimana bertahan. Ia mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar tentang memimpin rakyat, tetapi tentang bagaimana seseorang menghadapi badai, bukan hanya di luar dirinya, tetapi juga di dalam hatinya sendiri. Dan badai yang sesungguhnya bukanlah hujan deras, atau ombak besar yang bisa dilihat mata. Badai yang sesungguhnya adalah keraguan, ketakutan, dan godaan yang terus menghantui langkah seorang pemimpin. Pesan dari angin dan ombak. Malam itu, Prabowo kembali berjalan menyusuri pantai. Kakinya menyentuh pasir dingin, sementara langit bertabur bintang di atas kepalanya. Ia menatap laut yang luas, lalu menarik napas dalam-dalam. Dan di saat itulah, ia mendengar sesuatu. Bukan suara manusia, bukan suara burung malam, tetapi suara yang seolah berasal dari ombak itu sendiri. Kau telah datang sejauh ini. Apakah kau siap menerima takdir yang telah menunggumu? Prabowo tidak bergerak. Ia hanya menatap laut yang bergelombang. Jika takdir itu adalah untuk bangsa dan tanah air, katanya pelan, aku siap. Angin berhembus lebih kencang, seolah merespons jawabannya. Ombak yang semula tenang tiba-tiba menghantam karang dengan lebih kuat. Prabowo tetap berdiri tegap, tidak mundur, tidak gentar. Ia tahu, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Bayangan masa lalu, pengorbanan dan perjuangan. Dalam perjalanan hidupnya, Prabowo telah melihat banyak hal yang tidak pernah bisa dihapus dari ingatannya. Ia melihat rakyat yang masih berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Ia melihat para prajurit yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan kehormatan bangsa. Ia melihat bagaimana kekuasaan bisa mengubah seseorang, bisa menjadi alat untuk kebaikan, atau bisa menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya. Dan kini, ia berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan melangkah maju, ataukah ia akan membiarkan keraguan menahannya? Tidak ada yang bisa memberinya jawaban selain dirinya sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa berpaling dari takdirnya.
Karena seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang mencari kenyamanan, tetapi mereka yang berani menghadapi ketidakpastian. Dan lautan telah menunjukkan kepadanya satu hal yang paling penting. Tidak peduli seberapa besar badai yang datang, laut tidak pernah berhenti berjuang untuk tetap ada. Dan sebagai seorang pemimpin, ia harus melakukan hal yang sama. Prabowo kembali ke Jakarta setelah perjalanannya ke pesisir selatan. Namun, meski tubuhnya telah kembali ke ibu kota, hatinya masih tertinggal di sana. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ketenangan, tapi juga kesadaran bahwa tantangan yang lebih besar menantinya. Kota ini adalah medan perangnya yang sesungguhnya. Bukan pertempuran fisik seperti yang pernah ia hadapi di medan perang dulu, tetapi pertempuran melawan kepentingan, melawan sistem yang telah mengakar, dan melawan dirinya sendiri. Apakah ia cukup kuat untuk tetap teguh pada prinsipnya? Setiap langkahnya terasa lebih berat. Setiap tatapan yang diberikan kepadanya mengandung makna tersembunyi. Ia tahu bahwa dalam politik, tidak semua yang tersenyum adalah sahabat, dan tidak semua yang diam adalah lawan. Seorang pemimpin harus belajar membaca bukan hanya kata-kata, tetapi juga isyarat yang tersembunyi di balik setiap gerakan. Dan dalam keheningan pikirannya, ia kembali mendengar suara yang dulu didengarnya di pantai. Jangan takut. Jangan mundur. Itu bukan suara orang lain. Itu adalah suara dari dalam dirinya sendiri. Malam itu, Prabowo duduk di ruang kerjanya, lampu temaram menerangi dokumen-dokumen yang berserakan di mejanya. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya mengembara ke masa lalu. Ia mengingat masa-masa di Akademi Militer, saat disiplin dan kehormatan adalah segalanya. Ia mengingat medan perang, di mana setiap keputusan bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Ia mengingat bagaimana ia pernah berada di puncak, lalu jatuh, dan harus bangkit kembali. Dan kini, ia berdiri di ambang keputusan besar yang akan menentukan masa depan bangsa. Takdir telah membawanya sejauh ini, tetapi takdir juga menuntutnya untuk mengambil langkah selanjutnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah ia siap? Suatu malam, Prabowo mendapat undangan dari seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Tempat pertemuannya bukan di gedung pemerintahan, bukan di rumah dinas, tetapi di sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di sudut kota. Ia datang tanpa pengawalan, hanya dengan seorang ajudan yang menunggu di luar. Saat ia masuk, seorang pria tua sudah duduk di pojok ruangan, menunggunya. Pria itu mengenakan jas sederhana, tetapi tatapan matanya tajam, penuh dengan pengalaman dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. "Kau sudah jauh melangkah," kata pria itu tanpa basa-basi. Prabowo duduk di hadapannya, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan," jawabnya. Pria itu tersenyum tipis. "Kau tahu, menjadi pemimpin bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang bagaimana kau menghadapi godaan yang datang padamu." Prabowo tetap diam. "Kekuasaan adalah pedang bermata dua," lanjut pria itu. "Ia bisa menjadi alat untuk melindungi, atau ia bisa menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya." Prabowo mengangguk. Ia tahu apa maksud pria itu. "Dan disinilah ujian sesungguhnya dimulai," kata pria itu. "Apakah kau akan tetap menjadi ksatria yang memegang teguh kehormatan? Ataukah kau akan tergoda oleh kekuatan yang bisa mengubah seseorang menjadi sesuatu yang bukan dirinya?" Prabowo menarik napas dalam. Ia tahu pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban lisan. Jawabannya ada dalam tindakan yang akan ia ambil ke depannya. Pria itu bangkit dari kursinya. "Ingat satu hal," katanya sebelum pergi. "Seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang mencari kekuasaan, tetapi mereka yang siap mengorbankan segalanya demi rakyatnya." Dan dengan itu, ia meninggalkan Prabowo sendirian dengan pikirannya. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Prabowo kembali ke Laut Selatan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya merasa harus kembali ke sana. Ia berjalan di sepanjang pantai, membiarkan angin menerpa wajahnya, membiarkan suara ombak mengisi pikirannya. Ia menutup matanya, membiarkan dirinya merasakan energi yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di saat itulah, ia kembali mendengar suara yang telah menjadi bagian dari jiwanya. "Waktunya telah tiba. Kau tahu apa yang harus kau lakukan." Prabowo membuka matanya. Ia tidak lagi ragu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan.
Karena seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang menunggu waktu yang tepat. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang menciptakan waktu itu sendiri. Dan dengan itu, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Setelah kembali dari pesisir selatan, Prabowo merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan sebelum melangkah lebih jauh. Takdir telah memanggilnya, tetapi sebelum ia menerima sepenuhnya, ia harus memahami akar dari perjalanan yang sedang ia jalani. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tanah leluhurnya, tempat di mana darahnya berasal, tempat di mana sejarah keluarganya terukir dalam lembaran waktu. Di tanah itu, ada cerita tentang pengorbanan, tentang perjuangan, tentang bagaimana nenek moyangnya telah berjuang demi tanah air. Ia ingin memahami lebih dalam apa artinya memikul tanggung jawab bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari garis keturunan yang memiliki amanah besar. Sesampainya di sana, ia mengunjungi makam para leluhurnya. Ia duduk diam di hadapan batu nisan yang telah berusia ratusan tahun, membiarkan pikirannya menyatu dengan suara angin yang berhembus di antara pepohonan. "Apa yang kalian harapkan dariku?" tanyanya dalam hati. Dan dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah ada suara yang berbisik kepadanya. "Lanjutkan perjuangan ini. Jangan biarkan pengorbanan yang telah dilakukan menjadi sia-sia." Ia menundukkan kepalanya. Ia tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus melanjutkan perjalanan ini, tidak peduli seberapa berat jalannya. Malam itu, Prabowo tidur di rumah leluhurnya, di kamar yang telah lama tidak dihuni. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di tengah lautan, berdiri di atas sebuah batu karang yang besar. Di hadapannya, ombak bergulung-gulung, lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Di kejauhan, ada sebuah sosok berdiri di atas ombak, mengenakan pakaian hijau berkilauan. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu kuat, begitu nyata. Lalu, suara itu kembali terdengar. Takdir seorang pemimpin bukanlah untuk dirinya sendiri. Takdir seorang pemimpin adalah untuk bangsanya. Prabowo mencoba melangkah, tetapi batu tempat ia berpijak mulai bergetar. Ia merasakan angin bertiup kencang, seolah mengujinya. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah ujian. Dan ujian ini bukan tentang kekuatan fisik. Ini adalah ujian tentang keberanian untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menatap sosok itu, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Ketika ia terbangun, napasnya masih berat, tetapi hatinya lebih tenang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Sekembalinya ke Jakarta, Prabowo merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia telah berdamai dengan masa lalunya. Ia telah menerima bahwa perjalanan ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang rakyat yang mempercayakan harapan kepadanya. Tapi dunia politik tidak seperti dunia spiritual. Di sini, tidak ada bisikan lembut dari laut. Tidak ada angin yang memberikan petunjuk. Yang ada hanyalah permainan kekuasaan, intrik, dan kepentingan yang saling berbenturan. Dan kini, ia berdiri di tengah semua itu. Ia harus menentukan langkah berikutnya. Apakah ia akan bertahan dengan prinsipnya? Ataukah ia akan tergoda oleh kekuasaan yang bisa membuat seseorang melupakan jati dirinya? Di dalam hatinya, ia mendengar suara itu sekali lagi. Jangan takut. Jangan mundur. Dan dengan itu, ia melangkah maju, menuju medan pertempuran yang sesungguhnya.